Waalaikumsalam, terima kasih Pak Saidin. Dipersilakan Bu Irma Suryani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan Komisi 9 yang saya hormati, kawan-kawan Komisi 9 dan BGN dan seluruh jajaran yang saya hormati. Ini yang pertama di halaman 3 pada belanja pegawai. Anggarannya 3 triliun 384, tapi realisasinya cuma 117. Ini kan luar biasa sekali nih ya, minta anggarannya gede tapi realisasinya kecil. Nah ini perlu dilihat kembali di dalam meminta anggaran bagaimana kemudian penyerapannya. Tapi saya nggak mau bicara itu sebenarnya, karena menurut saya ini jajaran pengurus hari ini yang di depan pasti bingung nih ya ngelihat catatan-catatan anggaran 2025. Saya pasti tahu bener nih ya, pusing nih ngelihatnya nih karena nggak ada yang beres nih. Nah, saya ingin menyampaikan begini, kenapa terjadi banyak permasalahan di BGN? Karena laju peningkatan kerjasama BGN dengan SPPG dan rakyat nih ya, laju penciptaan atau kerjasama SPPG dan BGN selama ini dengan tidak berbanding lurus, laju peningkatan kerjasama BGN dan SPPG tidak berbanding lurus dengan kontrol terhadap kelayakan SPPG, sehingga banyak terjadi keracunan. Kan itu yang terjadi. Ya, saya nggak mau bicara angka-angka nih. Sudah cukup satu aja nih saya bicara angka, karena saya yakin ibu-ibu bapak yang ada di depan ini pusing nih ngeliatin angka-angka ini sendiri. Nah, kemudian yang kedua, saya memahami pengurus baru tidak gampang untuk menjelaskan laporan keuangan tahun 2025. Tapi yang menjadi fokus saya adalah bagaimana strategi BGN baru, pengurus baru ini menyelesaikan semua masalah yang ditinggalkan oleh pengurus lama. Nah, evaluasi tata kelola seharusnya dilakukan dari sisi fiskal, kemudian administrasi dan SDM. Itu harus dilakukan secara paralel. Nggak bisa tata kelola duluan yang diselesaikan, tapi solusi untuk semua masalah yang ada hari ini tidak juga diselesaikan. Jadi bapak-bapak yang berkompeten hari ini mewakili BGN, Bapak Wakil Kepala BGN berdua, harusnya ya evaluasi tata kelola itu berbanding lurus nih dengan rencana kerja ke depan. Jadi nggak mandek, jadi nggak banyak semua kawan-kawan yang memiliki SPPG teriak-teriak di ruangan ini meminta kepastian, karena berbanding lurus nih antara perbaikan dan jalan keluar yang akan diambil gitu. Ini yang seharusnya dikerjakan oleh BGN hari ini. Kemudian jangan lagi ditambah deh dengan sekolah-sekolah akan membuat dapur baru itu nggak perlu ya. Pak Presiden baru minta dikaji, tapi jangan deh ya, jangan bikin masalah barulah. Saya tahu persis nih, Bu Arum, Pak Trenggono bingung nih, pasti bingung nih kalau kita dedes nih ya dengan angka-angka yang dipaparkan hari ini, pasti bingung nih jawabnya. Pasti bingung, nggak tahu tuh ini untuk apa, dipergunakan untuk apa, kenapa harus diambil keputusan seperti ini. Contohnya seperti motor listrik, kemudian tablet, kemudian sepatu dan lain sebagainya. Ya kan? Pasti nggak paham Bapak Ibu berdua, saya tahu persis. Jadi menurut saya lebih baik kalau saya pribadi hari ini menyampaikan ya, perbaiki tata kelolanya mulai dari SDM, anggarannya, SDM-nya, ya, kemudian tata kelolanya. Jadi diperbaiki 3 itu, tapi harus
berbanding lurus dengan bagaimana Bapak Ibu menyelesaikan persoalan hari ini yang ada. Sehingga kami di Komisi 9 ini tidak dimarah-marahin sama masyarakat. Komisi 9 membuat regulasi, Komisi 9 memberikan anggaran, Komisi 9 melakukan pengawalan, tapi kejadiannya seperti ini. Ini yang nggak benar nih. Nah, maka hari ini kami bicara secara tegas kepada Badan Gizi Nasional, kami mengawal penuh ya pengelolaan makan bergizi gratis ini karena betul-betul bermanfaat bagi masyarakat. Tapi pengelolaannya harus dirubah, harus profesional, dan tahu bagaimana menyelesaikan kasus-kasus masalah-masalah birokrasi. Jadi saya pikir itu saja yang ingin saya sampaikan. Saya mendukung penuh perbaikan-perbaikan yang dilakukan, ya, dan bagaimana solusinya ke depan. Tadi kita juga sudah banyak ngobrol, dan saya pikir itu sudah baik untuk kemitraan kita ke depan. Dan mudah-mudahan ke depan tidak ada lagi nih, ya, hal-hal yang kami sebagai mitra kerja nggak tahu. Contoh peraturan presiden, tolong dong kita dikasih tahu. Begitu terbit kasih ke Komisi 9 sehingga kita tahu nih, bisa menjelaskan ke publik juga ketika terjadi sesuatu. Saya kira itu saja pimpinan, terima kasih. Saya tutup dengan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.